Kenapa saya lihat kamera ya? Harusnya kalau duduk lihat ke sana dulu. Gimik 1. Hari ini happy banget. Si anak baru beliin saya kopi. Katanya Bu Cindy, nih kopi buat kamu. Ketahuan banget kan mau ngejilatnya. Emang saya semanis apa sih? Rasa stroberi. Halo, welcome di... Saya lupa. Podcastnya Cindy. Kenapa sih belakangan ini saya suka lupa podcast saya sendiri? By the way, anyway, Baswe, saya mau minum dulu. Siapa tahu ada placement nanti di YouTube saya. Kan saya makin kaya, nggak perlu kerja lagi sama Handoko botak gitu. Minum dulu, gimik 2. Gelok, gelok, gelok. Sebentar. Udah out frame belum gelas itu? Tumbler itu udah. Di podcastnya Cindy kali ini tentunya akan membacakan cerita-cerita dari Cindylicious. Apalagi kalau bukan di Cerita Cindy. Gagal, kan maunya gimmick ketiga. Berhasil menyingkirkan tas itu. Oke, saya angle-nya dari kanan. Halo? Ada tadi tok, tok, tok. Itu apa ya? Sebelum saya mulai cerita Cindy dan membacakan cerita-cerita dari Cindylicious kali ini, harus lihat 2 kamera katanya. Saya ingin mengomentari komentar-komentar dari kalian Cindylicious. Katanya, Kak, podcastnya suaranya kerasa kerusuk. Tuhan memberikan kamu 2 telinga. Dengar baik-baik, besarkan volume handphone kamu. Bisa. Yang kedua, Kak, muncrat. Kak, bisa nggak Cindy pakai baju yang besar-besar supaya badannya Avan nggak kelihatan? Ini memang badannya Avan. Saya alter egonya Avan. Bagaimana juga dalam sini tuh gundal gandul. Paham? Gak bisa diganti. Batang. Emosi ya. Yang ketiga lagi komentarnya. Kak, boleh nggak ngelihat kedua kamera? Sampai kru saya juga protes. Ada 2 kamera untuk apa nggak dilihat-lihat? Nih, saya lihat sekarang. Puas. Heran ya. Udah emosinya. Sekarang saya akan membacakan cerita-cerita dari Cindylicious. Sebenarnya banyak yang sudah. Halo. Kami di sini bisa mendengarkan kamu. Kalau saya cantik ketuk 2 kali. Diketuk 2 kali. Saya memang cantik. Mana sih iPad saya? Oh ini sudah terlihat ya. Sudah saya bilang ganti. Malas sekali loh. Keluar loh medan aku ya. Ini jelek. JEJLLX. Cerita Cindy kali ini ada dari berbagai kalangan Cindylicious. Dari yang hidupnya kaya raya, dari yang sederhana, dari yang memang tidak mampu, sampai orang-orang yang mampu. Langsung saja saya bacakan cerita yang pertama. Kita masuk ke cerita Cindy yang pertama dari Cindylicious. Yang ini mau anonim nggak? Anonim aja ya, daripada saya yang kena doxing nanti dibilangnya. Cerita Cindy pertama ini langsung datang dari DM saya. Halo Bu Cindy, aku mau curhat.
Tapi nama aku disensor ya, kata dia. Jadi gini Bu Sensi. Bu Sensi siapa? Siapa Bu Sensi? Jadi gini Bu Cindy. Aku. Jadi gini Bu Cindy. Aku kerja ini di salah satu perusahaan sudah 4 bulan. Awal bulan pertama nih kerjaannya masih banyak. Tapi bulan ketiga sampai sekarang aku udah gak pernah dikasih kerjaan lagi anjir. Emang gitu anjir? Bejir. Anjir. Harus banget ya anjir. Bejir. Jadi datang ke kantor cuma absen, duduk, scroll TikTok, Instagram, habisin wifi kantor. WK. Dan aku sok sibuk lah pokoknya kelihatannya. Tapi selama ini aku tetap digaji sih. WK. Itu termasuk makan gaji buta nggak sih? Ya termasuk dong bodoh. Kalau kamu digaji tanpa bekerja ya gabut namanya. Gaji buta sebentar. Kamu ASN bukan? Sensor nggak sih? Nggak usah itu kan stigma masyarakat. Belum tentu benar. Mama papa saya dua-duanya ASN. Mereka nggak makan gaji buta tuh. Kan mama saya bidan. Next! Tapi kan di kantor saya juga sih yang salah. Masa aku dibiarin gabut, nggak bekerja. Terus di sisi lain aku juga merasa mau resign sih. Karena ini kantor rasanya nggak jelas banget. Maksudnya dia mau resign tapi belum ada panggilan. Jadi dia dilema. Nah tuh Bu Cindy tolong tanggapannya. Menurut saya sih kamu nggak usah resign. Udah enak tidak bekerja. Tapi digaji. Ya kemungkinan besar sih ya atasan kamu tahu bahwa kamu nggak bisa kerja. Kamu bodoh. Tapi lebih bodoh perusahaan kamu sih. Tetap digaji walaupun nggak bekerja. Congratulations. Jangan resign deh mending. Selama lingkungan kamu nggak toksik, kamu yang buat toksik. Cerita Cindy kedua. Mau nanya dong Sin? Ya. Kedua. Belum ada cerita. Masa kru saya bilang cerita ketiga? Tolong. Potong gaji nggak sih? Saya di stop. Kita ganti ya krunya. Kita pakai krunya close the door. Yang lebih kompeten. Cerita Cindy kedua. Ketiga katanya. Sindir terus. Kenapa ya Bu Cindy? Orang yang hobi mengeluh itu dan salah cerita ketiga itu ada aja nyempil di setiap RT seluruh dunia. Aneh aja gitu. Aku pernah resign gara-gara kerja. Aku pernah resign kerja gara-gara punya teman yang tiap apa aja dikerjain itu ngeluh mulu. Terus pindah kerja, nemu lagi orang yang suka ngeluh mulu. Setelah itu dia resign, masuk lagi yang baru, sama juga ngeluh mulu. Setelah menikah, ternyata suami saya ngeluh mulu. Bohong, itu saya nambah. Setelah saya menikah, ternyata tipe manusia yang aku benci itu jadi sifat suamiku. Benar, ternyata suaminya ngeluh mulu. Kenapa ya mereka tidak bersyukur aja? Terus kalau nggak suka sesuatu tinggalin aja ya nggak? Nggak perlu bikin kepala orang pusing sama sekali sama keluhannya. Makasih Cindy, bacain ya udah. Tapi ini cerita kamu juga tahu nggak termasuk apa? Termasuk ngeluh mulu. Kalau kamu emang nggak suka orang ngeluh, ya kamu jangan ngeluh mulu. Capek. Pura-pura, munafik. Katanya nggak suka orang ngeluh. Tapi kamu ngeluh cerita ke saya. Ngeluh mulu. Tagline baru. #ngeluh mulu. Cerita. Boleh lanjut? Cerita ketiga. Biar kru saya sadar.
Cindy, muncrat. Tolong dong kasih saran buat gue. Tadinya itu orang temen gue. Oh, tadinya temen gue yang memang mengidap skizofrenia. Tahu nggak skizofrenia apa? Saya juga tidak. Kita Google bareng-bareng nanti ya. Intinya itu semacam penyakit mental yang singkatnya halu. Katanya penyakit skizo temannya dia ini kambuh kalau dia dekat sama temannya yang lain. Nah, pokoknya nyalahin gue banget atas depresinya, stresnya dia, bahkan dapat obat karena penyakit mentalnya, nyalahin dia juga. Oh, kamu disalah-salahkan ya. Sebentar, ini kamu tulisannya acak adul ya. Kayak ceker ayam padahal ngetik kacau gitu. Capek. Saatnya saya ngeluh gitu kan. Lama-lama gue capek memaklumi sakit mentalnya dia. Soalnya dikit-dikit gue yang disalahin kalau skizonya dia kambuh. Gue juga punya masalah, bukan dia doang yang punya masalah mental katanya gitu. Gue gak luput dari stres, gak luput dari depresi. Emang orang kaya, next skip. Mungkin kamu yang punya skizo ya. Ceritanya gak bisa. Capek. Cerita Cindy keempat. Sebelumnya Cindylicious, boleh nggak kalau kamu submit cerita kamu, tolong ketiknya itu dengan titik koma yang benar. Capek tahu. Kan saya orangnya jarang ngeluh mulu. Nanti bacanya susah, kontennya jelek, nggak ada yang endorse. Gimana saya kaya? Heran. Cerita keempat. Kak Cindy mau cerita pengalaman pribadi. Kenapa muncrat saya di mulut sebelah kiri ya? Jangan-jangan stroke. Bisa kok yang kanan. Gerak kok. Takut. Udah. Pengalaman pribadi desa nggak tuh? Bahasa bencong. Pengalaman pribadi punya cowok Sasimo. Tahu nggak Sasimo apa? Itu loh yang cuma yang cuma modal batang doang. Itu mau kondo ya? Sasimo sana sini mau. Emang banyak sih orang-orang Sasimo sekarang ya. Sama yang ini mau, sama yang itu mau, sama hewan mau. Tidak elegan. Emang sih dia seorang abdi negara. Hello Dek. Hello Dek. Gitu kali ya. Kesampingkan abdi negaranya. Karena kita tidak bisa menjudge seseorang melalui profesinya dia. Kalau emang dia Sasimo, semua orang bisa. Punya hobi suka direbutin banyak perempuan. Mungkin besar egonya. Dia baik banget ke keluarga dan ke teman-teman aku. Pokoknya pokoknya ramah banget lah. Aku dibeliin ini itu. Berasa ratu deh. Kamu kalau dia Sasimo, kamu apa dong namanya suka dibeliin ini itu. Tapi tiap 3 bulan pasti diselingkuhin. Ada jedanya ya selingkuhnya. 3 bulan selingkuh, 3 bulan selingkuh. Sayangnya aku aja yang bodoh. Memang 1,5 tahun bertahan sama dia. Nangis tiap malam gara-gara kelahi sama selingkuhannya. Kamu seru. Selingkuhannya diajak kelahi. Lupa mau ngomong apa. Tadi ada gitu kayak mau keluar. Tapi lupa. Dan hingga akhirnya dia bosan melihat aku bertengkar sama perempuan yang di kompinya. Dan dia carikan aku laki-laki baru, kakak tingkat aku sendiri, satu kampus sama aku. Wow. Dan sekarang dia jalan sama dia.
Loh, baru aja saya peringatin ya. Kalau ngetik yang benar, dia jalan sama dia, siapa subjeknya, siapa objeknya. Intinya, si cowok si cowok Sasimo ini punya cewek baru. Dan si penulisnya juga punya pasangan baru ya. Udah sih, kalian sama-sama bahagia. Kok ceritanya lanjut? Aku dengar-dengar sih mereka mau nikah. Aku sih nggak apa-apa. Yo nggak apa-apa lah. Emang mau ngapain kamu? Udah dibuang. Tapi aku malah difitnah. Katanya aku iri sama hubungan mereka. Kan jijik banget. Hingga aku bongkar semua tingkah laku si cowok. Kalau si cowok yang dibanggain sama pacar barunya ini memang Sasimo. Dan dia ngejar-ngejar aku di story IG aku biar pelakor itu lihat. Tapi semua orang itu tidak pakai titik koma. Capek ya harus baca cerita. Tidak ada titik koma. Sebenarnya saya nangkap ceritanya. Tapi males aja. Lanjut cerita terakhir. Cerita kelima. Muncul di kiri. Takut. Cerita selanjutnya. Mau cerita dong, Cindy. Aku punya pacar. Dia tuh cantik banget. Oh, dia laki-laki. Dan kadang minta apapun, aku beliin. Gak apa-apa deh, aku turutin. Tapi setelah pacaran 5 bulanan, tiba-tiba hilang. Katanya ketahuan sama orang tuanya kalau dia pacaran. Diskret. Gak boleh pacaran tuh sama orang tuanya. Tapi anehnya tuh, dia sebelum ketahuan, sorenya sempat pamit ke rumah temennya. Katanya mau diajak main sama temennya. Nah pas malam, dia buat SG. SG apa? Snapgram. Instastory. Snapgram bahasa apa? 2024 masih Snapgram. Instastory. Coba yuk bareng-bareng adik-adik di rumah. Instastory. INSTA story. Nah, besok paginya dia kontak aku lagi tuh setelah dia main sama teman-temannya. Aku di-blok beberapa hari kemudian. Setelah beberapa hari, dia chat lagi. Minta maaf ngejelasin kalau orang tuanya gak suka kalau dia pacaran. Makanya dia ngeblok WA aku. Oke lah ya, selang beberapa minggu gitu, tiba-tiba dia off WhatsApp. Katanya mau fokus kuliah. Red flag. 1, dia cantik. Ya kan? Kemudian katanya kalau dia mau apa-apa, kamu turutin. Itu udah kuncinya, tahu gak sih kamu dipermainkan. Dan yang ketiga, fokus kuliah. Bullshit. Kamu tahu nggak? Avan pernah diputusin, kata pacarnya mau fokus kerja dan fokus study. Bohong. Dia fokus cari yang berduit. Jadi intinya, red flag. Di sini sudah kelihatan kalau kamu bodoh dipermainkan oleh beauty. Mungkin kamu bis. Next. Nah, selang beberapa hari dia hilang lagi. Selama 3 bulan. Kebetulan bapaknya meninggal. Oke lah ya, mungkin pengen sendiri. Nah tiba-tiba balik lagi tuh setelah 3 bulan. Dia minta maaf. Katanya pengen fokus kuliah lagi. Udahlah. Ceritanya saya end sampai sini ya. Intinya, kamu tuh sepertinya dipermainkan. Dan kamu terlalu bodoh karena ya mungkin kecantikannya dia. Dia mempertahankan kamu memang cuma karena duit kamu aja. Karena kamu kasih-kasih.
Ya, kalau kamu nanya saran saya, kamu harus putus atau lanjutkan, putusin. Cari yang memang kecantikannya setara sama ketampanan kamu. Nambahin sebelum closing. Katanya akhirnya mereka putus nih berdua. Kemudian si cewek cantik ini ternyata tergabung dalam grup mencari jodoh gitu. Kenapa dia bisa tahu? Karena temannya ada di situ dan nemu. Tuh kan, udah dibilang dia nutupin sesuatu karena memang udah saya lupa mau ngomong apa. Emang lupa. Gimana dong? Cindylicious yang mau ceritanya diceritakan di Cerita Cindy setiap hari Senin, silahkan kirimkan kisah kamu ketak-ketik. Ingat, dengan titik koma yang benar. Di DM-nya Avan Putravan 24. Nanti disortir, cerita kamu apapun deh dibacakan dengan semaunya Cindy. Udah ya cerita Cindy hari ini. Saya mau mandi. Bau apa? Bau anak baru. Karena tadi saya dijilat, dibeliin kopi. Pasti ada maunya. Mungkin besok dia mau mengajukan cuti. Udah mandi dulu ya.